Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayu Pratama dengan NIM 26081044046, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia Politeknik Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan sejarah ilmu pengetahuan. Mari kita langsung saja membahasnya. Sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah kita lakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian secara garis besar. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama pada zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Islam, yang ketiga zaman Renaissance dan modern, dan yang terakhir yang keempat pada zaman kontemporer. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa tersebut. Periode Yunani kuno. Zaman atau periode ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis, dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah Thales 624 sampai 545 sebelum Masehi, Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, Socrates 469 sebelum Masehi, 399 sebelum Masehi, Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Periode Islam. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Banyak para nama ilmuwan muslim terkenal yang muncul seperti Al-Hawi karya Al-Razi 850-923 merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Ibnu Sina 980-1037 menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi, algoritmus atau algoritmus, menyusun buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi. Ibnu Rushd 1126-1198, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Al-Idris 1100 sampai 1166 telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu. Masa Renaissance dan modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan.
Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 di umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Teknologi komunikasi dan informasi juga berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yaitu TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon seluler, dan lain-lain. Itulah tadi pembahasan mengenai hakikat dan sejarah ilmu pengetahuan. Semoga dengan menonton video tersebut kita dapat menambah wawasan tentang sejarah ilmu pengetahuan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Saya Harizah Bayu Pratama, pamit undur diri, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.